Hai, kami dari kelompok 6 akan menganalisis film KKN di Desa Penari. Baik, jadi alasan kelompok kami memilih film KKN di Desa Penari ini karena film ini memiliki keunikan tersendiri semenjak awal perilisannya. Dan juga beberapa bagian dari film ini menarik untuk dianalisis menggunakan teori yang ada di dalam psikologi komunikasi, yaitu psikologi interpersonal. Jadi memori yang ada di dalam film KKN di Desa Penari ini terdapat pada sebuah scene yang termasuk ke dalam bagian memori, yaitu scene yang berada di bagian akhir film saat Widya dan Nur diwawancara beberapa tahun kemudian setelah kejadian KKN itu terjadi. Dan pada scene tersebut, di saat Widya dan Nur menceritakan semua secara detail tentang kronologi kejadian yang terjadi dan membuat ingatan dan memori mereka kembali bekerja di situ. Scene tersebut termasuk ke dalam memori karena memori sendiri merupakan penyampaian sebuah informasi dan memanggil ingatan kembali. Dalam persepsi interpersonal, terdapat motivasi yang merupakan buah dari faktor personal pada persepsi. Dalam film KKN di Desa Penari, banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Salah satunya adalah dalam aliran New Look, yaitu persepsi akan objek dan peristiwa sosial. Pernyataan ini sesuai dengan Bima yang memiliki latar belakang kalau ia menyukai Widya. Pada malam hari, Bima bermimpi bertemu Badarawuhi yang sedang menahan Widya dengan lilitan ular-ular. Bima hendak menyelamatkan Widya, tetapi ada syarat dari Badarawuhi, yaitu Bima harus mengikuti semua keinginannya. Maka dari itu, persepsi Bima akan mimpi berubah menjadi motivasi. Termotivasi oleh Badarawuhi sehingga rela melakukan apapun demi menyelamatkan Widya. Tanpa sadar, Nur mengalami perceptual defense, yaitu perasaan terancam karena persona stimuli Bima yang berubah. Karena yang awalnya Bima baik dan rajin beribadah, kini menjadi Bima yang tidak sopan dan seenaknya. Film ini memenuhi kebutuhan untuk mempercayai dunia yang adil. Nur dapat selamat dari tragedi ini karena ia memperteguh imannya dengan melaksanakan ibadah. Lalu Widya juga terselamatkan karena selama KKN berlangsung ia memiliki tata krama yang baik. Berbeda dengan Bima dan Ayu yang mendapatkan ganjaran karena tidak bisa menjaga sikap dan perilaku. Dalam film KKN di Desa Penari, terdapat beberapa adegan yang masuk ke dalam persepsi. Persepsi pertama, saat kepala desa memperkenalkan tempat-tempat yang ada di desa, kemudian sampailah di kuburan, lalu Wahyu berkata, orang bodoh juga tahu kalau ini kuburan. Saat kepala desa menjelaskan kalau tempat tersebut adalah kuburan, yang kemudian membuat kepala desa sedikit geram. Persepsi kedua, yaitu adalah saat Anton dan Wahyu mendengar suara desahan dari dalam kamar Bima, kemudian berpersepsi ada yang tidak beres dengan Bima. Persepsi ketiga adalah saat Nur melihat Ayu dan Bima keluar dari dalam bilik di daerah terlarang, lalu memperbaiki pakaiannya. Lalu Nur berpersepsi mereka sudah melakukan hubungan badan yang akan berakibat fatal. Dalam film KKN Desa Penari terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita dapat. Pertama, menjaga ego diri. Ada adegan di awal film di mana Ayu memaksa kepala desa Penari untuk melakukan KKN di desa tersebut. Kepala desa awalnya tidak mengizinkan dan ketika tim KKN datang, penduduk desa pun keberatan untuk menerima mereka. Yang kedua, menghargai peraturan yang ada dalam desa tersebut. Terlihat di mana di awal kedatangan, kepala desa telah memperingati tim mahasiswa untuk tidak melewati gapura yang menuju ke dalam hutan. Dalam film tersebut, Bima nekat masuk ke dalam hutan dan mendapat gangguan setelah masuk ke dalam hutan tersebut. Dan yang ketiga, menjaga kesopanan, sikap, dan tutur kata. Dalam film tersebut terdapat adegan Ayu dan Bima melakukan hal yang tidak senonoh di desa tersebut. Karena Bima bermimpi Widya dililit ular dan ingin menyelamatkannya. Selanjutnya adalah teori yang kami pilih. Kami memilih teori psikologi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan sebuah interaksi verbal dan non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung. Dalam film KKN di Desa Penari, banyak sekali komunikasi interpersonal yang dapat ditemui. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor situasional. Faktor situasional verbal. Kata pertama akan menggambarkan tokoh. Ada beberapa contoh yang paling menonjol dalam film KKN di Desa Penari. Salah satunya ketika Bu Sundari pertama bertemu dengan para mahasiswa. Beliau menggunakan kata-kata yang sedikit sarkas. Dari situ, mahasiswa berpersepsi bahwa Bu Sundari tidak suka dengan kehadiran mereka. Selanjutnya adalah proxemic. Dalam penyampaian pesan, tentu saja jarak juga mempengaruhi tingkat relasi komunikator dan komunikan. Dalam film ini diperlihatkan faktor ini dari cara mahasiswa berkomunikasi. Saat berkomunikasi dengan teman sendiri, mereka berjarak dekat. Tapi saat berkomunikasi dengan warga desa, mereka cenderung memberi jarak. Selanjutnya adalah kinesik. Persepsi dapat berasal dari gerakan tubuh. Hal ini diperlihatkan saat Ayu tidak memberikan gelang kepada Widya, lalu Bima menggebrak kursi.
Dari sini terlihat bahwa Bima sedang marah. Selanjutnya adalah wajah. Raut wajah dijadikan faktor utama dalam mempersepsi orang. Misalnya saat Nur dan Widya sedang mandi. Nur keluar dari kamar mandi dengan wajah tegang. Maka Widya berpersepsi bahwa Nur sedang ketakutan. Selanjutnya adalah paralinguistik. Cara orang mengucapkan lambang verbal seperti tempo, gaya bicara, perilaku, dan lain-lain. Dalam film KKN dapat diketahui bahwa latar tempatnya berada di daerah Pulau Jawa karena kebanyakan menggunakan bahasa Jawa. Kita pun tahu bahwa Bima memiliki perasaan pada Widya karena selama film berlangsung, Bima memiliki perilaku yang berbeda pada Widya. Selanjutnya adalah petunjuk artifaktual. Petunjuk ini berarti pemahaman persepsi melalui penampilan. Konsep ini ditemui dari penampilan tokoh-tokoh dalam film seperti membawa tas dan memakai jas alma mater yang memberikan persepsi pada warga desa bahwa mereka adalah seorang mahasiswa. Sekian analisis dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.